for a sign, something to carry you back into the light. Love is the answer. Love is the answer. When you're Ya Pak Karwono, ini kita melakukan coaching pada hari ini. Silakan Pak Karwono, apa yang mau kita diskusikan Pak Ker? Baik Pak, yang mau didiskusikan hari ini adalah begini Pak, ada murid saya yang kalau dikasih tugas bahasa Inggris itu tidak pernah mengumpulkan tugas karena ternyata dia itu kedua orang tuanya itu dua-dua bekerja di kebun, di perusahaan kelapa sawit. Nah, jadi dia tuh tinggal di rumah sama pembantu, itu Pak. Dan pembantunya ini ternyata bukan orang kayaknya nggak tamat SMA gitu Pak. Sudah hampir 50 tahun umurnya gitu. Iya. Oh, jadi itu masalah dari siswa Bapak ya, dia tidak mengerjakan pekerjaan ya? Tugas, iya Pak. Ya. Setiap tugas itu tugas atau PR itu dia nggak pernah kerjakan gitu, dan ternyata itu kan menghambat apa ya proses penilaian ataupun pengetahuan si anak ini Pak. Jadi Pak Kerwono maunya siswa kita Bapak ini bagaimana bagusnya menurut Pak Kerwono itu? Ya tentunya kan kalau bisa setiap ada tugas itu dikerjakan. Jadi selain dia paham, jadi kan ada misalnya juga bagian dari penilaian itu kan misalnya kayak tugas-tugas yang diberikan di rumah itu juga bagian dari penilaian supaya ada nilainya gitu Pak. Kemudian apa namanya kalau menurut Pak Kerwono apa potensi-potensi yang ada untuk kita berdayakan supaya siswa kita ini bisa menyelesaikan tugasnya? Apa ya Pak? Dia itulah seperti saya bilang tadi, dia pulang sekolah nanti diantar jemput sama supir sama pembantunya itu Pak. Pembantunya itu sudah hampir 50 tahun umurnya. Begitu dia tidak tamat SMA pula. Jadi untuk membantu pekerjaan, jangankan membantu, untuk mengingatkan pun jarang. Itu ada tugas-tugas sekolah gitu. Iya ya, karena mungkin karena latar belakang tadi itu Pak ya. Iya, gitu Pak. Mungkin ada apa namanya potensi lain atau ya aset lain yang dimiliki supaya anak ini bisa istilahnya menyelesaikan tugas itu walaupun ya tidak ada orang tuanya di rumah, kalaupun nggak dengan pembantunya atau yang lain gitu. Nah, itulah kemarin sudah saya bicarakan sama pembantunya itu, kebetulan kan ada nomor WA-nya Pak. Iya. Saya bilang apa memungkinkan dia itu misalnya kayak les private di rumah gitu kan. Tapi ternyata kata pembantunya itu kalau setiap guru yang ngajar private ke rumahnya itu kan Pak nggak betah nengok anaknya Pak. Karena anaknya ini kan mungkin karena dia tinggal jauh dari orang tua, kayaknya agak agak frontal, agak melawan, nggak mau diatur. Gitu ya. Iya Pak. Kalau hal-hal lain Pak selain apa mungkin selain les privat atau yang tadi itu ada nggak potensi-potensi lain yang bisa membuat anak ini bisa mengerjakan tugas di rumah gitu Pak selain les privat tadi? Apa ya Pak? Yang setahu saya ya nggak ada lagi sih. Orang dia tinggal sama pembantunya itu sama supir juga. Supirnya pun nggak tinggal di situ, pulang. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya cuma pembantunya itu aja gitu. Itulah makanya saya bilang masalah grup privat itu macam mana caranya supaya bisa bantu ngajari di rumah. Tapi itu dia bilangnya sama pembantunya kalau udah di rumah Pak, itu guru privatnya itu datang, nah dia kayak uring-uringan gitu kalau disuruh belajar, dan gitu kadang
jengkel jadi guru lesnya gitu. Jadi akhirnya banyak yang udah ngajar seminggu 2 minggu cabut nggak ngajar lagi gitu Pak. Oh gitu ya Pak. Iya Pak. Kemudian itu apa namanya Bapak sudah berkomunikasi dengan orang tuanya dari anak kita ini? Orang Mengenai tuanya masalah ini, ya. sudah Pak, tapi orang tuanya kebetulan kalau ke Medan itu tidak terjadwal. Maksudnya misalnya nggak gini, kalau misalnya ke Medan itu nggak awal bulan, nggak akhir bulan gitu. Kadang-kadang bisa tiba-tiba 3 minggu datang, nanti sampai sebulan setengah baru datang. Jadi nggak bisa dipastikan jadwalnya Pak. Oh gitu ya Pak. Berarti Iya itu Pak. apa namanya? Tapi informasi ini atau masalah ini orang tuanya udah tahu ya Pak ya? Sudah, karena sudah saya bilang sama pembantunya tuh suruh sampaikan gitu Pak. Oke Pak, Pak Kerwono. Kemudian apa rencana Bapak supaya anak kita ini rajin belajar di rumah, mengerjakan tugasnya, walaupun orang tuanya jauh, walaupun dia cuma tinggal dengan pembantunya Pak. Apa kira-kira rencana aksi yang akan Bapak laksanakan? Itulah saya kadang-kadang kalau udah masuk pelajaran saya bilang sama anak itu, pertama mungkin ya dia kalau bisa dikerjakan PR-nya di rumah. Nah kalau dikasih tahu iya sir katanya. Tapi nggak dikerjakan juga nanti. Bahkan tugas yang udah minggu yang lewat gitu, itu kita tagih sekarang pun nggak siap-siap. Nah gitu. Karena kalau misalnya saya mau membantu, jam saya kan full. Jadi kalau untuk membantu dia kan harus ada jam kosong gitu kan Pak. Nah, kalau sudah pulang sekolah, dia nggak mau. Dia kalau udah pulang sekolah dia udah pulang gitu. Makanya pun kadang-kadang kalau udah disuruh di rumah les, ada guru tambahan pun uring-uringan di rumah. Oh gitu ya Pak. Iya Pak. Jadi ada rencana lain Pak untuk apa ini mengatasi hal ini menurut Pak Kerwono selain yang tadi itu? Itu sudah saya ceritakan dengan wali kelasnya gitu kan Pak. Karena kan saya GBS, guru bidang studi. Jadi saya bilang sama wali kelasnya juga, kalau misalnya gimana tahu ada yang bisa membantu di sekolah, maksudnya wali kelasnya memotivasi juga supaya kalau memang ada waktu, ada guru yang bisa membantu, dibantu minimal sesudah pulang sekolah gitu Pak, supaya dia bisa membantu. Mungkin tidak hanya pelajaran saya, karena pelajaran yang lain juga dia gitu Pak. Nah, terus apa tanggapan wali kelasnya itu Pak? Ya, sampai sejauh ini wali kelas cuma bilang, iya sir, nanti saya coba gitu. Masih gitu sih Pak. Oh, sampai di situ ya Pak. Sampai di situ saja. Berarti ini apa namanya ada juga tanggung jawab wali kelasnya di sini berarti ya Pak ya? Tapi memang sampai saat ini sih memang belum terrealisasi. Ya mungkin saya paham juga karena anaknya kayak gitu ya kan Pak. Oh iya. Memang dipaksain pun nanti kayak mana, nggak dipaksain pun bagaimana gitu kan. Berarti itu apa nanti ya apa namanya langkah-langkah yang Bapak ambil ya setelah mengatasi ini ya supaya anak ini bisa mengerjakan tugasnya. Iya Pak, betul Pak. Iya. Saya koordinasi sama wali kelasnya lah Pak minimal. Berarti di sini kan bukan tanggung jawab Bapak saja, ada juga tanggung jawab wali kelasnya berarti ya. Betul Pak, betul. Ya mungkin itu Pak Kerwono apa namanya pembahasan coaching dari anak kita ini ya dengan adanya pembahasan kita tadi ya kita berharap anak kita ini bisa lebih rajin belajar karena tadi ya Bapak sudah menyatakan ada berbagai macam cara supaya dia tetap bisa mengerjakan tugas Pak ya. Iya ya, Pak, betul. Mudah-mudahan kita tengok bagaimana nanti perkembangan anak ini ke depannya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Kerwono. To the light, love is the answer. Love is the answer. Baik, selamat pagi Pak Noprizen.
Selamat pagi Pak Kerwono. Apa kabar? Baik, Pak? Baik, sangat baik sekali nih Pak. Iya. Gimana, Pak? Apa yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini? Ini Pak, saya ada masalah nih Pak dengan siswa yang saya mengajar di kelas tertentu Pak. Ya. Ya. Ini ada anak ini, ya ada satu anak ini Pak, apa emosional Pak, di dalam kelas, di dalam kadang sedikit aja kawannya menjahili dia atau dia nggak suka, emosinya langsung naik Pak. Oh, emosional? Ya, suka Oh, emosional dia Pak. Ya. iya, iya. Terus, Pak, terus? Ya itu kan bisa jadi nanti itu Pak kan kondisi kelas jadi tidak kondusif karena dia sering emosional. Kadang hal-hal kecil pun bisa menjadi membuat emosinya terpancing gitu Pak. Oke, oke. Sehingga mengganggu teman atau mengganggu Iya, jalannya pelajaran. Nah, terus belajar. selanjutnya kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak dari kondisi yang ada pada saat ini? Tujuan saya gimana anak kita ini dia bisa emosinya stabil, kemudian tidak suka marah-marah, ketika ada masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin tentunya. Jadi istilahnya Hmm, bisa mengontrol emosi lah Pak. Tujuan baik. saya ini ya. Iya, iya. Kalau menurut Bapak, kira-kira anak tersebut emosinya memang dalam kondisi yang biasa, medium, atau memang yang luar biasa? Kalau menurut saya nih Pak, emosinya itu ya ada tergolong luar biasa Pak. Kenapa? Ya karena hal-hal kecil pun bisa bikin dia emosi. Hmm. Apakah sejauh ini Bapak sudah ada berbicara face to face, empat mata dengan anak tersebut? Saya udah panggil anak ini secara empat mata, saya diskusi gitu Ya, kan. Ya. ya. Gimana sih? Saya bilang, saya tanya kan, kenapa kamu masalah kecil ini kok terus emosi? Nah, Mhm, kadang dijali temannya emosinya naik. Ya. mhm. Kadang ya mau berantem juga Pak, dia sama temannya. Jadi ya ketika saya panggil, ya dia bilang Pak, saya ini ya dari dulu orangnya suka emosi katanya. Dari SD, dari SMP. Bahkan dulu Pak waktu SD aja, karena ada kawan saya yang bikin saya marah, berkelahi saya Pak, saya tumbuk dia katanya. Oh gitu. Ya. Terus berdasarkan bicara empat mata dengan anak tersebut, kira-kira apakah Bapak ada informasi mengenai bagaimana background keluarganya? Apakah seperti apa gitu maksudnya Pak? Nah, saya udah gali juga informasi dari dia, dari temannya. Memang anak ini Pak di rumah itu ya, dia termasuk keluarga broken home dia. Dia nggak Hmm, tinggal lagi sama kedua orang tuanya. jadi dia tinggal sama siapa Pak? Dia tinggal kebetulan sama saudaranya, sama neneknya gitu. Hmm, oke. Bagaimana kedekatan dia sama neneknya Pak? Kedekatannya ya dari cerita dia ya kedekatannya biasa aja Pak. Hmm. Itu anak kelas berapa Pak? Ini anak 90, kelas 9, 11, Pak. 12. Kelas 10 Pak. Kelas 10. Begitu, Kelas 1 baik. SMA Pak ya. Iya, iya. Apakah ada saudara kandung Pak? Adik atau kakaknya? Kebetulan dia Pak sendiri pula anaknya Pak. Sendiri tunggal ya Pak ya? Iya anak tunggal dia. Oke, oke. Kemudian Bapak guru kelas atau guru bidang studi? Saya guru bidang studi Pak. Oke. Ya. Apakah Bapak sudah pernah berbicara menyampaikan permasalahan ini sama wali kelasnya Pak? Saya udah kasih tahu juga wali kelasnya bahwasanya Hmm. anak kita ini dia suka emosi saya bilang dan wali kelasnya pun juga paham Pak bahwasanya anak ini ya rupanya bukan di pelajaran saya saja dia emosi, pelajaran lain juga. Oh, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, oke. Jadi tadi anak tunggal ternyata tinggal sama neneknya, tidak dengan orang tuanya ya Pak ya? Oke, Iya. baik.
Terus kira-kira kalau dari Bapak sendiri selaku guru bidang studi, rencana apa yang ingin Bapak lakukan untuk bisa mencapai tujuan Bapak tadi sehingga dia itu jadi anak yang tidak emosional? Gimana kira-kira, Pak? Jadi ya rencana saya Pak, melalui wali kelasnya juga kita akan berupaya untuk terus menasihatinya, kemudian ya memberikan gambaran sih gimana cara mengontrol emosi yang baik. Ya. Kemudian juga ya istilahnya sharing lah Pak, bertukar pandangan gitu sama anak ini, gimana sih orang yang suka emosi itu, apa dampak-dampak negatif yang akan timbul pada dirinya. Kemudian ya saya ceritakan juga, ini ada tokoh-tokoh ini yang emosinya tinggi, sehingga dia nggak bisa menjadi hebat, saya bilang. Makanya emosi itu harus kita kontrol, saya bilang sama anak ini. Jadi ada role model yang saya contohkan Pak sama anak ini. Ketika emosi itu naik, sehebat apapun kita nggak akan jadi berguna, saya bilang. Jadi rencana Bapak mungkin berkolaborasi ya Pak dengan wali kelas, juga dengan guru-guru yang lain, sembari memberikan contoh atau dampak kepada anak tersebut. Kira-kira wali kelasnya atau guru-guru yang lain bersedia Pak untuk berkolaborasi sama Bapak menyelesaikan masalah ini? Dari komunikasi yang telah kami lakukan, wali kelasnya sangat open sekali Pak. Kemudian ada beberapa orang guru ya sangat mensupport, karena mungkin ya bukan saya saja yang merasakan, mungkin guru ini juga pengen anak ini emosinya ya bisa terkontrol, kemudian ya nanti suasana kelas jadi lebih dinamis ya Pak. Oke, baik. Ya, kalau begitu saya rasa dari rencana yang akan Bapak laksanakan tadi sepertinya akan ada kemungkinan ya Pak ya untuk bisa merubah anak tersebut, karena di sini Bapak akan berkolaborasi dengan wali kelas maupun guru bidang studi yang lain. Saya tentu percaya kepada Bapak dan guru-guru rekan-rekan Bapak pelan-pelan pasti akan bisa merubah, karena yang namanya batu kalau ditetesi air lama-lama lembek juga ya Pak. Iya Pak. Dengan lembut gitu ya. Iya, betul ya. Oke, baik Pak Nofrizen, mungkin menurut saya Bapak mungkin sudah menemukan solusi yang terbaik tentunya. Tinggal lagi mungkin seperti yang saya sampaikan, mungkin upaya-upaya tersebut akan bisa terus dilakukan. Memang karena segala sesuatu mungkin butuh waktu kali ya. Karena mungkin kalau dalam waktu singkat mungkin dia nggak bisa berubah, mungkin pelan-pelan insya Allah dia akan berubah. Oke, baik Pak Nofrizen. Ya, mungkin Pak Surono. Terima kasih Pak Surono atas coachingnya. Ya, sama-sama Pak Nofrizen. Salam untuk rekan-rekan Bapak di sekolah Bapak ya. Semoga tetap semangat dan tetap bisa melaksanakan rencana Bapak tadi supaya anak tersebut tadi bisa berubah, emosinya menjadi lebih baik lagi, bisa terkontrol lagi, dan tentunya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya. Baik, Oke, Pak Nofrizen, terima kasih. Sama-sama Pak Nofrizen. Love is the answer. Love is the answer.